Nama saya Jenny Lumba dengan NPM 2240605186. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan prinsip belajar. Jenis-jenis belajar. Manusia memiliki beragam potensi, karakter, dan kebutuhan dalam belajar. Karena itu banyak tipe-tipe belajar yang dilakukan manusia. Tipe-tipe belajar menurut Gardner. Yang pertama, belajar isyarat atau signal learning. Menurut Gardner, ternyata tidak semua reaksi spontan manusia terhadap stimulus sebenarnya tidak menimbulkan respon. Dalam konteks inilah signal learning terjadi. Contohnya, yaitu seorang guru yang memberikan isyarat kepada muridnya yang gaduh dengan bahasa tubuh dengan tubuh tangan diangkat kemudian diturunkan. Yang kedua, belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan penguatan reinforcement sehingga terbentuknya perilaku tertentu, shaping. Contohnya, yaitu seorang guru memberikan suatu bentuk pertanyaan atau gambaran tentang sesuatu yang kemudian ditanggapi oleh muridnya. Guru memberi pertanyaan, kemudian murid menjawab. Yang ketiga ada belajar merantaikan, yaitu chaining. Tipe ini merupakan belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Contohnya yaitu pengajaran tari atau senam yang dari awal membutuhkan proses-proses dan tahapan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat itu ada belajar asosiasi verbal, verbal association. Tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Contohnya yaitu membuat langkah kerja dari suatu praktek dengan bantuan alat atau objek tertentu, membuat prosedur dan praktek kayu. Yang kelima itu ada belajar membedakan atau discrimination. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Contohnya yaitu seorang guru memberikan sebuah bentuk pertanyaan dalam berupa kata-kata atau benda yang mempunyai jawaban yang mempunyai banyak versi tetapi masih dalam suatu bagian dalam jawaban yang benar. Guru memberikan sebuah bentuk kubus, siswa menerka. Ada yang bilang berbentuk kotak, seperti kotak, kardus, kubus, dan lain sebagainya. Adapun yang keenam itu ada belajar konsep ataupun concept learning. Belajar mengklarifikasi stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Konsep satuan arti yang mewakili kesamaan ciri. Contohnya, yaitu memahami sebuah prosedur dalam suatu praktek atau juga teori, memahami prosedur praktek uji bahan sebelum praktek, atau konsep dalam kuliah mekanika teknik. Yang ketujuh itu ada belajar dalir atau rule learning. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang merupakan kewajiban siswa. Dalam hal ini, hukuman diberikan supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya. Adapun yang ke-8 adalah belajar memecahkan masalah atau problem solving. Tipe ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah atau memecahkan masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi, high order rules. Contohnya yaitu seorang guru memberikan kasus atau permasalahan kepada siswa-siswanya untuk memancing otak mereka mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah tersebut, selain 8 jenis belajar. Adapun prinsip-prinsip belajar. Definisi prinsip belajar. Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama.
Madudu dan Zain 1089 tahun, prinsip adalah sesuatu yang menjadi dasar dari pokok pikiran berpijak dan lain sebagainya. Syah Dajnilun 1993, jadi prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Proses belajar mengajar memang merupakan bagian terpenting dalam mengimplementasikan kurikulum, termasuk memahami prinsip belajar itu sendiri. Adapun untuk bisa mengetahui efektivitas dan juga efisiensi suatu pembelajaran, bisa kita lihat melalui kegiatan pembelajaran ini. Oleh karena itu, dalam melakukan pembelajaran, sudah sepatutnya seorang pengajar mengetahui bagaimana cara untuk membuat kegiatan belajar bisa berjalan dengan baik, serta bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Memang, prinsip-prinsip pembelajaran adalah bagian terpenting yang wajib diketahui para pengajar, sehingga mereka bisa memahami lebih dalam prinsip tersebut, dan seorang pengajar bisa membuat acuan yang tepat dalam pembelajarannya. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan akan jauh lebih efektif serta bisa mencapai target tujuan. Macam-macam prinsip belajar. Yang pertama itu prinsip motivasi dan perhatian. Dalam sebuah proses pembelajaran, di sini perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Sementara motivasi memiliki keterkaitan dengan minat siswa, sehingga mereka yang mempunyai minat tinggi terhadap mata pembelajaran tertentu juga bisa menimbulkan motivasi yang lebih tinggi lagi dalam pembelajaran. Yang kedua ada prinsip aktivitas. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip aktivitas, di mana masing-masing individu haruslah terlibat langsung untuk merasakan atau mengalami. Adapun sebenarnya di setiap kegiatan pembelajaran itu harus melibatkan diri kita secara langsung. Yang ketiga ada prinsip keaktifan. Pada hakikatnya belajar itu merupakan proses aktif yang mana seorang melakukan kegiatan untuk mengubah perilaku dan menjadi lebih baik. Yang keempat ada prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan di sini memang sangatlah penting, yang mana teori yang bisa kita jadikan petunjuk dapat kita cermati dari dalil yang dikemukakan Edward L. Thorndike mengenai law of learning. Yang kelima, prinsip tantangan. Penerapan bahan belajar yang kita kemas dengan lebih menentang, seperti halnya mengandung permasalahan yang harus dipecahkan, maka para siswa pun juga akan tertentang untuk terus mempelajarinya. Yang keenam itu prinsip penguat dan balikan. Kita tahu bahwa seorang guru siswa akan lebih semangat jika mereka mengetahui serta mendapatkan nilai yang baik, terlebih lagi jika hasil yang didapat sangat memuaskan, sehingga itu bisa menjadi titik balik yang akan sangat berpengaruh untuk kelanjutannya. Yang ketujuh itu ada prinsip perbedaan individual. Proses belajar masing-masing individu memang tidaklah sama, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itulah di dalam proses pembelajaran mengandung penerapan bahwa masing-masing siswa haruslah dibantu agar lebih memahami kelemahan serta kekuatan yang ada pada dirinya. Dan kemudian, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.